Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini waspada gondongan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Yonian Gentilis, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Eka Hospital Cibubur. Selamat pagi Dr. Yonian, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat Kabarnya baik nih selalu. dok. Sehat terus ini sesuai dengan aura positifnya dokter Yonian nih. Oke, dok hari ini kita akan membahas tentang penyakit gondongan gitu ya. Sebenarnya Oke, ya kayaknya hampir semua dari kita udah ngerti penyakit gondongan kan gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin belum ngerti nih penyebabnya apa, dampaknya seperti apa, pengobatannya seperti apa yang pas gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang penyakit gondongan nih dok, gitu. Sebenarnya penyakit gondongan itu apa sih kok bisa akhirnya agak gede gitu di sekitar area pipi sama leher gitu dok? Gimana nih? iya. Jadi gondongan itu atau nama lainnya atau nama kedokterannya adalah parotitis epidemika. Itu adalah suatu penyakit infeksi, Hmm. ya infeksi yang disebabkan karena virus, ya yang bersifat akut. Dan infeksi virus akut ini dia mengenai salah satu kelenjar air liur di badan kita, yaitu kelenjar parotis, sehingga nama lainnya adalah parotitis gitu. Kelenjar air liur ini terletak di bawah telinga, di telinga kanan dan kiri kita, sehingga apabila dia terinfeksi dia akan mengakibatkan suatu pembengkakan yang bisa sebelah atau kanan kiri seperti itu. Oke, tapi kalau tadi kan, dokter menyebut, kelenjar air liur gitu ya, Dok, ya. Nah, sebenarnya Ya. yang dimaksud dengan kelenjar air liur dan fungsinya ini seperti apa hingga akhirnya, mengarah ke gondongan ini sendiri gitu? Oke, jadi kelenjar air liur kita, jadi Tuhan menciptakan air liur itu ada pabriknya dalam Nah, tanda kutip. Nah, pabrik pencipta untuk kelenjar air liur ini adalah pabrik dari air liur ini adalah kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini ada dua macam yang ada di badan kita. Ada kelenjar air liur mayor yang besar dan ada kelenjar air liur minor gitu. Nah, kelenjar air liur yang mayor ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang di bawah telinga atau nama lainnya adalah parotis, ya, dan dia juga ada yang terletak di bawah rahang, di mmm, bawah rahang bawah. Ya, itu namanya kelenjar submandibula dan juga ada yang terletak di bawah lidah mhm. gitu. Ya, dan ketiga kelenjar mayor air liur mayor ini berfungsi untuk mensekresi air liur dengan berbagai macam konsistensi. Ya, kalau yang parotis itu mensekresi air liur yang bersifat sangat cair, Mhm. yang 90% terdiri dari air. Ya, namun kalau kelenjar air liur yang terletak di bawah submandibula dan di bawah lidah, dia berfungsi untuk mensekresi air liur yang konsistensinya lebih ke 90% mukus atau Mmm. lendir gitu. Oh, Ya. oke, Dok. Berarti kalau ngomongin tentang gondongan ini sendiri faktor Ya. risikonya ini murni dari Hmm. infeksi virus atau ada faktor risiko yang lain, Dok? Dan kemudian bedanya, penyebab dari terjadi pada orang dewasa atau pada anak-anak ini Hmm. beda atau enggak? Karena kan kita sering lihat ya, maksudnya kasus gondongan itu rata-rata kalau kita sebagai orang awam ya, karena kita bukan orang medis gitu, kita sering lihatnya terjadi pada anak-anak gitu. Apakah memang, mostly happen di anak-anak atau sebenarnya bisa juga orang dewasa dan penyebabnya beda atau sama gitu? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi memang gondongan ini paling banyak diderita pada anak-anak berusia 2 sampai 12 tahun Mmm, berdasarkan data gitu. Penyebab utama ya tentunya adalah virus, etiologinya adalah virus yang disebut namanya paramyxovirus gitu. Nah, apakah semua orang bisa terkena gondongan? Apabila terkena paramyxovirus, tentunya ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi gondongan, yaitu pertama usia. Tadi usia yang paling rentan adalah 2 sampai 12 tahun. mhm, Yang kedua, tentunya daya tahan tubuh mmm, gitu. Jadi apabila daya tahan tubuh kita rendah, kita sangat mudah terinfeksi oleh paramyxovirus ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah status imunisasi. Jadi pada tahun 1958 sudah ditemukan vaksin khusus untuk mencegah virus atau infeksi dari paramyxovirus atau gondongan ini gitu. Nah, apabila kita mempunyai riwayat
tidak imunisasi atau tidak vaksin secara teratur, itu tentunya akan lebih meningkatkan risiko untuk terkenanya penyakit gondongan. Seperti itu. Oh, Gitu. oh, Jadi vaksin itu sangat penting sekali ya untuk menurunkan risiko terkenanya atau terjangkit virus gondongan. oke. Seperti itu. Seperti itu ya Ya. dok ya. Nah dok, ini lagi-lagi kita sebagai orang awam gitu ya. Ini kan mungkin agak susah ngebedain, atau ini sebenarnya sama gitu ya, antara gondongan sama gondok gitu. Kan ini sebenarnya sama atau beda atau gimana sih dok? Atau gimana nih? Beda Beda ya? sekali Oh ya. beda. Ya, memang kalau dari kata-kata hampir sama ya. Iya, Jadi banyak orang yang tertukar antara gondong betul betul. dan gondok Betul betul. gitu. Tapi sebenarnya itu dua penyakit yang sangat berbeda ya. Kalau gondongan tadi saya review, saya flashback lagi adalah infeksi virus yang mengenai kelenjar air liur. Itu gondongan. Ya, kelenjar air liur ini salah satunya adalah parotis yang terletak di bawah telinga. Gitu, sehingga gejalanya adalah bengkak pada bawah telinga atau bengkak pada wajah, bisa kanan saja atau kiri saja atau kanan kiri. Itu gondongan. Nah, kalau gondok adalah satu penyakit yang mengenai kelenjar tiroid. Oh. Gitu ya, thyroid glands ini kelenjar tiroid itu terletak di leher bagian depan ya, di bawah Adam's apple. Kalau laki-laki ada jakun ya, nah di bawah jakun ini di kanan kirinya itu ada kelenjar tiroid, dia berbentuk seperti kupu-kupu. Nah itu apabila terdapat kelainan di kelenjar tiroid, dia akan membesar ya, sama-sama membesar di leher, tapi kalau gondok dia membesarnya di leher bagian depan, dan kalau gondongan dia di leher bagian kanan kiri. Dan kalau gondok itu penyebabnya bukan infeksi tentunya, ya bukan infeksi virus dan tidak menular. Itu berbeda dengan gondongan. Kalau gondongan penyebabnya adalah infeksi virus dan bersifat sangat menular. Gitu. Jadi perlu dibedakan karena penyakitnya sangat berbeda, penyebabnya berbeda, dan tentunya cara pencegahannya pun berbeda. Seperti itu. Oke, penyakitnya berbeda, penyebabnya berbeda, dan pengobatannya juga pasti berbeda. Mungkin orang berpikirnya karena namanya hampir mirip-mirip gitu ya dok ya, gondongan sama gondok gitu kan. Jadi akhirnya agak sering ketukar, padahal beda ya. Kalau gondongan kan dia di kelenjar air liur gitu ya, ada di bawah telinga atau di bawah rahang. Tapi kalau gondok ini sendiri di tiroidnya gitu ya, yang ada di sekitaran leher seperti itu. Dan ini pasti penyebabnya beda, penanganannya juga beda seperti itu. Nah kalau ngomongin gondongan dok, sebelum akhirnya itu kan pasti ada proses ya dok ya, nggak langsung membesar gitu atau gimana nih? Maksudnya gejala-gejala di awal ketika orang mulai kayaknya dia tendensinya ke gondongan gitu. Maksudnya gejala apa yang biasanya dirasain? Apakah itu panas, demam, atau seperti apa hingga akhirnya dia berujung pada gondongan itu sendiri dok? Iya. Jadi virus gondongan ini atau virus paramyxovirus ini dia dapat menular dari satu orang ke orang lain. Saya harus jelaskan dulu metode transmisinya. Okay. Ya, jadi dari satu orang ke orang lain itu melalui droplet. Ya, hampir sama seperti flu, ya hampir sama seperti corona. Ya. Jadi dia dia menularnya lewat droplet dari air liur atau dari ingus yang keluar dari hidung atau mulut, dari saluran nafas kita. Nah, ketika droplet ini masuk ke dalam saluran nafas atas dari si penderita atau orang yang sehat, virus ini akan masuk dan akan berkembang biak dahulu atau bermultiplikasi dahulu di sel-sel yang berada di saluran nafas. Gitu. Jadi nggak langsung masuk ke dalam saluran air liur. Gitu. Jadi dia masuk dulu lewat mulut atau lewat hidung ke saluran nafas atas, dan kemudian dia akan masuk ke dalam sel-sel di saluran nafas atas tersebut. Kemudian di dalam sel itu dia melakukan multiplikasi. Si virusnya itu akan memperbanyak diri. Ya, nah setelah memperbanyak diri, ada sebagian virus yang masuk ke pembuluh darah dan akhirnya menyebar. Salah satu target organnya adalah di kelenjar air liur yang berada di bawah telinga, gitu. Ya, kemudian ada juga yang lari ke testis, ya, ke ovarium, ada juga yang lari ke otak, gitu. Tapi kebanyakan adalah lari ke
kelenjar air liur sehingga akhirnya dia menyebabkan pembengkakan di kelenjar air liur. Nah, gejalanya, jadi gejala awal atau gejala prodromal, yaitu gejala awal yang tidak khas adalah seperti penyakit lain, penyakit infeksi virus lain ya. Jadi demam 38 sampai 39 derajat Celcius biasanya disertai dengan nyeri-nyeri sendi, nyeri kepala, ya, rasa lemah pada badan, dan gejala prodromal itu biasanya terjadi 1 sampai 5 hari. Gitu. Kemudian di atas 5 hari muncullah gejala khas, ya, yaitu pembengkakan pada kelenjar air liur. Bisa sebagian, ya, pada 25% kasus biasanya dia hanya kanan atau kiri saja, dan 75% kasus biasanya dia bilateral, kanan dan kiri. Seperti itu. Jadi gejala awalnya seperti gejala infeksi virus biasa gitu, demam, lemas, ya, sakit kepala. Kemudian hari kelima atau hari ke-7 dia mulai muncul gejala khas, yaitu pembengkakan pada kelenjar liur tersebut. Ya, jadi nggak langsung masuk ke kelenjar liur, nggak langsung. Ada prosesnya gitu ya dok ya. Oke dok, itu tadi memang gejala-gejalanya. Jadi kalau mungkin Anda pemirsa, ya, kita doanya tidak gitu. Tapi kalau mulai mengalami gejala-gejala seperti itu, segera periksa ke dokter gitu ya, supaya tidak terjadi gondongan, bisa diminimalkan dari awal gitu ya dok ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dok, membahas tentang waspada gondongan. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada gondongan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Masih bersama dengan Dr. Yonian Gentilis, SPTK-TKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Eka Hospital Cibubur. Dok, kita lanjutin yang tadi dok. Kan tadi sebelum break kita ngomongin tentang gejalanya gitu ya dok ya. Nah, beberapa hari baru kemudian muncul pembengkakan gitu. Nah sebenarnya yang harus dilakukan tindakan pertama setelah muncul gejala-gejala itu ngapain gitu dok? Sebenarnya tindakan awal ketika muncul gejala khas dari gondongan tentunya tidak bisa dibiarkan. Jadi tetap harus secepat mungkin seek help kepada dokter, ya, ke pusat kesehatan terdekat gitu ya. Gitu. Kemudian home remedy atau pengobatan yang sementara dapat dilakukan di rumah itu adalah basically gondongan ini adalah satu penyakit yang self-limited sebenarnya. Oh gitu. Jadi ya betul. Jadi dia sebenarnya akan sembuh sendiri, gitu ya. Seperti infeksi virus yang lain. Jadi dia sangat bergantung pada daya tahan tubuh kita. Gitu. Jadi kembali lagi tadi ke topik yang pertama di hari ini. Jadi daya tahan tubuh itu sangat penting sekali. Jadi apabila kita sudah mulai mengeluarkan gejala-gejala, baik itu gejala prodromal maupun gejala khas, tingkatkan daya tahan tubuh ya dengan cara tidur yang cukup, ya, kemudian asupan nutrisi juga harus cukup, asupan air harus cukup, gitu ya. Dan tadi mungkin berpikir positif agar meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Gitu ya, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa sementara untuk mengkonsumsi obat-obatan anti radang yang dijual di toko obat seperti paracetamol, itu bisa untuk mengurangi gejala. Ya, kemudian bisa juga melakukan kompres, ya. Jadi kompres hangat kuku atau kompres dingin di area yang bengkak itu juga dapat meringankan gejala, ya, terutama gejala nyeri. Karena gondongan ini selain dia bersifat bengkak, tapi dia juga bengkaknya ini bersifat nyeri, gitu, sehingga sangat mengganggu anak tersebut atau orang tersebut, gitu. Nah, saya sarankan ketika gejala itu sudah mulai keluar,
secepat mungkin datang ke dokter atau center-center kesehatan terdekat untuk dicek secara keseluruhan, karena gondongan ini si virus paramyxo ini dia bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi lanjut gitu ke organ-organ yang lain. Oke, meskipun dia sifatnya self limited, tapi ya kalau bisa ada penanganannya juga gitu ya Dok ya, jangan Betul, dibiarin aja gitu betul, ya. Oke Dok, sebelum lanjut betul. ini ada DM Instagram Dok dari pemirsa Ya, Bincang Sehati, saya akan coba ya. bacakan untuk dokter. Kita lihat sebentar. Dari @Andi Kurniawan, dari Pak Andi nih. Dok, dulu adik saya kena gondongan. Nah, setelah sembuh itu ada benjolan tumbuh di dekat jakun. Nah, pas dioperasi keluar lendir bening. Habis dioperasi muncul lagi, jadi dibiarin aja. Ini udah 3 tahunan, bahaya nggak ya Dok ya? Sudah clear belum Dok? Sudah jelas belum ini Dok pertanyaannya Dok? Ya, Oke, ya, sudah ya? oke, Oke, ya, silakan Dok. oke, ya. Sepertinya mungkin adik saya harus tahu dulu umurnya berapa, Heeh. tapi sepertinya terjadi infeksi pada riwayat penyakit terdahulu, terjadi infeksi pada kelenjar air liur adiknya Pak Andi Mhm. gitu. Nah, kelenjar air liur itu seperti yang kita tahu tadi, ada yang di bawah lidah, ada yang di bawah telinga, Mhm. namanya parotis, Mhm. ada yang di bawah rahang, dan ada yang di bawah lidah atau di bawah dagu. Nah, mungkin infeksi air liurnya ini, infeksi kelenjar air liurnya ini selain mengenai parotis, dia juga mengenai kelenjar air liur di bawah lidah, gitu. Sehingga ketika sembuh mungkin menyebabkan satu jaringan sicatrix atau jaringan parut yang mungkin bisa menghambat sekresi atau keluarnya air liur di kelenjar tersebut. Nah, mungkin kebetulan kelenjar yang terkena ini adalah kelenjar air liur yang berada di bawah lidah atau di atas jakun gitu. Mungkin itu menyebabkan ketika dibuka atau dioperasi keluar lendir. Lendir itu adalah yang tadi saya bilang, adalah satu air liur yang dihasilkan oleh si kelenjar di bawah lidah tersebut gitu. Dan mungkin dia tidak bisa keluar ke rongga mulut karena terhalang oleh jaringan parut yang disebabkan oleh infeksi sebelumnya. Mungkin hal yang paling mungkin terjadi itu gitu, tapi ya dibutuhkan pemeriksaan selanjutnya seperti USG ya, atau fine needle biopsy untuk mengeksklud kemungkinan lain. Tapi Oke. hal yang mungkin terjadi seperti itu. Oke, Dok, tadi kan itu sudah 3 tahunan ya Dok, maksudnya dibiarin aja gitu ya. Itu sebenarnya bahaya nggak? Atau tetap harus konsultasi dulu deh ke dokter gitu? Soalnya ini udah 3 tahunan kayaknya dibiarin tadi itu kalau nggak salah Dok. Ya tetap harus konsultasi, Heeh. tidak bisa didiamkan Mhm. gitu, karena apapun itu benjolan di kepala dan di leher itu harus cepat dievaluasi Mmm. dan harus cepat didiagnosa. Apakah itu benjolan bersifat hanya infeksi atau berupa suatu tumor atau daging jadi gitu. Nah, daging jadi ini atau tumor ini harus dilihat apakah dia ganas atau jinak seperti itu, dan itu harus cepat dievaluasi, tidak bisa didiamkan. Mungkin kebetulannya dan alhamdulillahnya mungkin pada kasus ini tidak kenapa-napa gitu ya, yang Heeh. keluar adalah cairan bening gitu, yang mungkin akumulasi dari air liur tersebut. Oke Dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi gitu ya, dan semoga ini adiknya cepat sembuh gitu. Nah Dok, kalau ngomongin tentang gondongan gitu. Ini kan menyerang kelenjar air liur gitu ya. Nah sebenarnya Ya, kalau berbicara tentang gondongan, mungkin kan memang penyebab utamanya adalah virus ya, gitu kan, tertular dari virus itu sendiri. Nah sebenarnya dari gondongan ini bisa berkomplikasi ke penyakit yang lain, atau sebenarnya dari penyakit lain juga bisa muncul tendensi gitu. Maksudnya imunnya lagi rendah karena penyakit komorbid, penyakit yang lain, hingga akhirnya ketika terserang virus otomatis langsung mudah banget ini terjadi gondongan gitu Dok. ya. Jadi memang gondongan ini atau infeksi paramyxovirus ini dia bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi Oh. sebenarnya. Jadi dari mulai komplikasi yang ringan sampai komplikasi yang berat gitu. Jadi yang paling ringan adalah dia bisa menyebabkan infeksi pada saraf di Oh. telinga, sehingga pada beberapa kasus walaupun jarang dia bisa menyebabkan ketulian gitu ya, penurunan pendengaran.
karena kerusakan syaraf, tapi itu jarang sekali. Kemudian yang tadi kita sudah bahas bahwa paramyxovirus ini selain dia bisa menyebar ke saluran atau ke kelenjar air liur, dia juga bisa masuk ke organ lain. Ya, Oh, yang paling parah adalah apabila dia masuk atau menyebar ke otak atau ke ah, selaput otak sehingga menyebabkan peradangan pada selaput otak, meningitis atau peradangan pada otak, encephalitis gitu, yang bisa menyebabkan tentunya kematian. Gitu. uh, oke oke Ya, oke dok. jadi bisa komplikasinya bisa kemana-mana ya. Jadi oleh karena itu sangat perlu dan penting sekali pencegahan. Jadi sebaiknya nomor satu adalah apapun itu penyakitnya, pencegahan adalah nomor satu, gitu ya. Dari pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul Gitu. sekali ya. Jadi gondongan ini walaupun tadi case-nya adalah self limited, tapi kalau dibiarkan jadi akhirnya bisa komplikasi gitu ya dok ya. Makanya ketika ada muncul Betul. gejala-gejala itu langsung segera diperiksakan gitu. Nah biasanya ketika kasusnya apakah kalau mungkin di awal masih bisa ditangani gitu ya dok ya. Tapi kalau hingga Ya. akhirnya kayak terjadi pembiaran, hingga akhirnya sudah membesar seperti itu dok, yang biasanya dilakukan itu apa, tindakan apa? Apakah diberikan obat atau tindakan apa gitu dok? Ya, biasanya apabila sudah terjadi gondongan, kita karena ini adalah penyakit self-limited, ya, jadi obat-obatan yang kita kasih hanya obat-obatan yang bersifat suportif, Hmm. gitu, dan simptomatik. Simptomatik itu artinya hanya mengobati gejala saja, bukan untuk membunuh virusnya. Karena virusnya kembali lagi dia akan terbunuh oleh daya tahan tubuh kita sendiri, Hmm. gitu. Ya, jadi kita mengobati, kemudian kita watchful waiting, walaupun pasien kita pulangkan, tapi kita tetap observasi dan kita awasi. Apabila muncul gejala-gejala yang berhubungan dengan komplikasi tadi, Mhm. dia bisa ke otak, bisa ke telinga, dan yang paling sering adalah bisa ke kelenjar gonad ya, di testis atau kena ke ovarium ya, kelenjar reproduksi. Apabila sudah mulai muncul gejala tersebut harus cepat balik lagi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya gitu. Tapi basically pengobatan yang kita berikan untuk pasien-pasien gondongan adalah pengobatan yang bersifat simptomatik. Apabila nyeri kita berikan anti nyeri, ya demam kita berikan anti demam. Oke dok, ini kan kalau tadi ini sangat mengerikan sekali virus-virus masuk seperti itu Ya, ya dok ya. Nah kalau tadi ya, disebutkan ketika virus itu sudah masuk akan sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita baik ini akan menangkalnya seperti itu. Nah ketika seseorang sudah pernah kena gondongan gitu dok, kemudian ini kan masalah virus. Kalau virus kan kita ngomongin seberapa besar tubuh kita bisa membentuk antibodi untuk akhirnya menangkal itu virus gitu. Nah ketika orang sudah pernah kena gondongan gitu ya dok ya, virusnya masuk, apakah sudah terbentuk antibodi sehingga kedepannya orang ini tidak akan mengalami gondongan lagi atau tetap masih ada posibilitas rekurensi, Dok? ya. Karena virus gondongan ini hanya satu dan dia tidak bermutasi dan tidak punya strain lain gitu ya, paramyxovirus ini. Jadi ketika kita sudah satu kali seumur hidup sudah kena gondongan, seharusnya badan kita sudah membentuk daya tahan tubuh. Jadi satpam khusus yang jadi bahasa awalnya adalah membentuk satpam khusus untuk mengenali virus gondongan tersebut. Sehingga seharusnya apabila orang tersebut satu kali sudah pernah terkena gondongan, maka dia akan membentuk imunitas yang bisa untuk menangkal virus gondongan tersebut seumur hidup. Jadi tidak akan kena lagi seperti itu. Oke, jadi ketika mungkin pernah kena sekali, akhirnya terbentuk antibodi daya tahan tubuh untuk mengenali virus itu dan akhirnya tingkat posibilitas rekurensi atau kambuhnya lagi ini agak minimal gitu. Yang penting harus Ya, jaga daya tahan tubuh dan imunitas gitu ya dok ya. Oke dok, betul. nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya gondongan gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bijangsatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas bagaimana
tips simpel agar bisa mencegah atau meminimalkan terjadinya gondongan masih bersama dengan Dokter Yonian Gentilis, SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Eka Hospital Cibubur. Ya dok ya, kita lihat dok, yang pertama adalah imunisasi atau vaksin MMR. Nah ini fungsinya vaksin atau imunisasi MMR ini apa dok? Ya, jadi nomor satu untuk mencegah infeksi paramyxovirus ini adalah dengan melakukan imunisasi aktif atau vaksin. Jadi imunisasi itu ada dua, ya, ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi imunisasi pasif itu seperti memberikan gamma globulin, gitu ya, langsung memberikan daya tahan tubuh ke pasien tersebut, tapi dirasa kurang, ya, kurang efektif, sehingga yang kita lakukan adalah jenis imunisasi yang kedua, yaitu imunisasi aktif. Nah, imunisasi aktif ini adalah memberikan virus yang dilemahkan, jadi memberikan paramyxovirus itu yang dilemahkan ke dalam badan kita, sehingga kita diminta untuk aktif menghasilkan daya tahan tubuh sendiri untuk melawan virus tersebut. Itu namanya imunisasi aktif, atau nama lainnya adalah vaksin. Gitu. Nah, vaksin ini, ya, vaksin yang untuk mencegah gondongan ini namanya adalah vaksin MMR. Sebenarnya MMR ini adalah gabungan antara vaksin measles, mumps, dan rubella. Ya, jadi vaksin cacar, campak, dan gondongan. Gitu. Nah, vaksin ini seharusnya diberikan ke anak di antara usia 12 bulan hingga 15 bulan. Itu shot pertama. Gitu. Kemudian shot yang kedua dilakukan, atau booster ya, dilakukan pada anak sekitar usia 4 sampai 6 tahun. Ini berdasarkan data dari Center for CDC, ya. Jadi ada 2 shot yang harus kita lakukan seumur hidup kita untuk bisa tercegah dari gondongan ini. Jadi yang pertama vaksin MMR 12 sampai 15 bulan, yang kedua adalah 4 sampai 6 tahun. Oke, berarti memang vaksin atau imunisasi MMR ini sangat penting untuk mencegah terjadinya gondongan gitu ya dok ya. Kita lanjut yang kedua, jaga kebersihan diri. Nah mungkin ini ada hubungannya dengan bagaimana kemudian ketika virus itu masuk, ketika kita bisa menjaga kesehatan atau kebersihan diri, ini bisa menangkal virus tersebut atau gimana nih dok? Betul. Jadi kembali ke pembahasan kita. Jadi virus ini ditularkan lewat droplet, ya, hampir sama seperti flu, hampir sama seperti penyakit influenza. Jadi lewat droplet itu bisa tertular secara langsung atau tidak langsung, gitu ya. Jadi oleh karena itu, kita harus sering-sering banyak cuci tangan, ya. Kemudian kurangi sharing alat makan, ya. Biasanya anak-anak SD gitu waktu kecil kita minum satu soft drink pakai sedotan, kemudian diminta lagi sama teman kita pakai sedotan yang sama. Nah itu perilaku yang sangat berisiko untuk menularkan gondongan tersebut, ya. Jadi kembali pola hidup bersih dan sehat itu menjadi langkah pencegahan awal untuk terhindar dari dari penyakit gondongan. Oke, mungkin ini yang selanjutnya ada hubungannya. Makan banyak juga. Makan yang banyak, ya, olahraga, kemudian minum yang banyak. Oke dok, mungkin ini ada hubungannya dengan kebersihan diri. Yang ketiga adalah tadi mungkin sudah disebutkan oleh dokter, disinggung gitu ya, anak SD minum soft drink pakai satu sedotan yang sama. Nah kalau kasusnya dengan perlengkapan atau barang pribadi, ini kita katanya nggak boleh berbagi barang pribadi ya dok ya? Maksudnya, akhirnya ya itu mungkin menjadi media penularan gitu kali ya dok ya? Betul, karena droplet itu bisa jatuh kemana-mana, bisa jatuh ke ya kan, ke sendok, kemudian bisa jatuh ke mana-mana deh. Jadi kalau bisa kita gunakan alat makan pribadi, ya, semua pribadi, handuk pribadi, sikat gigi pribadi. Karena virus ini ketika dia keluar dari tubuh kita, ya, dia masih bisa bertahan selama 4 hari di luar tubuh kita, di dalam droplet itu. Jadi ya betul. Jadi misalnya kita mengeluarkan droplet itu nempel di meja dan mejanya kita pegang, kemudian kita belum cuci tangan, kita sudah memegang mulut atau hidung kita bisa terkena gondongan. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan pada kita. Oke dok, yang selanjutnya dok, tingkatkan imunitas. Ini juga penting ya untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas untuk bisa menangkal virus. Ya, betul. Imunitas itu jadi kunci utama ya untuk
bisa menangkal virus, atau apabila kita sudah terkena gondongan untuk mencegah komplikasi-komplikasi ke organ yang lainnya gitu. Nah, untuk meningkatkan imunitas tentunya satu, kita harus makan teratur dan makan dengan nutrisi yang cukup gitu. Jadi tidak hanya banyak, tapi kita harus lihat berapa kandungan proteinnya, berapa kandungan karbohidrat, lemak, dan vitaminnya. Itu harus kita perhatikan sekali ya. Apalagi apabila kita punya anak gitu ya. Jadi anak kita harus benar-benar kita lihat nutrisinya. Jadi jangan asal makan, jangan asal kenyang gitu. Kemudian minum yang cukup dan tidur. Tidur itu penting sekali ya. Sehari minimal 7 jam kalau untuk orang dewasa. Gitu. Karena pada saat tidur itu proses remodeling, proses pembentukan daya tahan tubuh itu terjadi. Gitu. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas itu sangat bisa menentukan imunitas kita. Oke, jadi kalau kurang tidur imunnya nggak begitu baik gitu ya dok. Ya terakhir dok, rutin periksa ke dokter. Nah ini sebenarnya ada waktu ideal nggak sih untuk kita check up ke dokter ini? Ya, kalau dalam masa pandemi seperti ini, sebenarnya cukup menjaga daya tahan tubuh saja, gitu ya. Check up ke dokter, khususnya dokter THT cukup setahun 2 kali saja, jadi tidak usah sering-sering, gitu ya. Jadi selama kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita, pola hidup sehat bisa kita lakukan, ya check up ke dokter cukup setahun sekali sampai setahun 2 kali saja untuk melihat apakah ada kelainan di telinga, hidung, atau tenggorokan. Nah kalau untuk gondongannya sendiri cukup melakukan vaksin aja, ya vaksin MMR sesuai dengan usianya. Gitu. Nah, namun apabila kita lupa apakah kita pernah melakukan vaksin MMR atau tidak, ada baiknya kita lakukan sekali saja, one shot. Oke, baik, terima kasih Dr. Yonian Gentilis, SPTHTKL dari Eka Hospital Cibubur sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Kita doakan kita semua tidak mengalami namanya gondongan gitu ya dok ya, dan tetap sehat-sehat terus, dan semoga pandemi ini segera usai biar kalau mau periksa ke rumah sakit semuanya bisa langsung ke rumah sakit gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Yonian, sehat-sehat terus, salam untuk teman-teman di Eka Hospital Cibubur dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.